Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kali ini kita tidak usah terlalu formal. Silahkan teman-teman tonton video ini secara benar-benar dan teliti ya. Karena di sini kita akan menjelaskan cara menghitung IP address atau subnetting IP address. Nah, IP address seperti yang kita tahu gunanya adalah untuk pengalamatan suatu perangkat di dalam sebuah jaringan. Terus IP address itu kan suatu alamat yang besar nih, apalagi kalau alamat A yang seperti kita pelajari di pertemuan 2. Nah, alamat A itu kan bisa mencapai banyak tuh hostnya. Nah, supaya mereka itu bisa dibatasin hostnya atau kayak bisa dipecah-pecah lagi biar makin efektif. Nah, ada namanya metode subnetting guna untuk milah-milah atau membagi-bagi IP yang besar tadi ini menjadi lebih kecil lagi ke dalam satu blok-blok yang lebih kecil. Nah, dalam IP address, dalam subnetting kita membedakan yang namanya IP class dan IP dan prefix class. Nah, kalau IP class itu yang ini, oktet pertama kita jadi acuan. Nah, oktet itu apa? Oktet itu ya setiap titik-titik ini nih. Setiap titik ini adalah satu oktet, berarti ini oktet 1, 2, 3, 4. Nah, terus kalau jadi acuan itu IP class adalah ini. Seperti di pertemuan 2 kita sudah diperkenalkan rank-rank IP kelas A, B, C, D, E ya kan. Nah, kalau di prefix kita tidak melihat ini lagi, tapi kita melihat ini sebagai acuan prefixnya. Nah, untuk prefix kelas A itu dimulai dari 8 sampai 15. Untuk yang B 16 sampai 23, yang C 24 sampai 30 dan 31. Coba teman-teman cek sendiri. Nah, itu untuk prefixnya. Terus di sini kan kita melihat ada IP kelas C sama prefix kelas C, ada B sama B, A sama A. Nah, mungkin teman-teman tanya, bisa nggak sih C sama B atau A sama C gitu? Kayak IP-nya tuh kelas C nih, terus prefixnya kelas A atau kelas B. Bisa. Ini contohnya kita pakai di soal yang D sama yang E. Nanti kita coba dihitung-hitung. Jadi jawabannya bisa. Nggak harus melulu ini kelasnya C, IP-nya, terus prefixnya harus C. Nggak. Cuman ada kalau di Cisco Packet Tracer disarankan untuk menggunakan yang sama seperti itu. Oke, kita langsung coba aja ngitung. Kita coba soal yang satu, yang pertama. Nah, kita coba masukin dulu IP address-nya. Nah, hal pertama kali yang harus kita cari dari sebuah IP address dalam sebuah penghitungan subnet yaitu adalah subnet max yang kemarin teman-teman isi setelah mengisi IP. Cara mencarinya ada dua, yaitu pertama kita translatekan desimal prefix ini ke dalam biner, atau kita mencarinya dengan cara lihat tabel, tapi lebih disarankan menerjemahkan desimalnya menjadi biner karena itu nanti bisa berguna untuk mencari jumlah blok sama jumlah host. Nah, caranya ini kan prefixnya 27 ya, berarti jumlah angka binernya ada 27, angka satunya maksudnya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik. Jadi ini pembatas, kalau dia sudah mencapai 1 bit berarti kita kasih titik. Terus lanjut 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 titik. Lanjut 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 titik. Sudah 24, 25, 26, 27. Habis 27, jadi angka satunya berjumlah 27. Selebihnya kita kasih angka 0. Nah, ini baru 3 kan, berarti kurang 5 0. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini
Udah jadi nih subnet max-nya. Jadi subnet max-nya kita dapatkan dari menerjemahkan biner ini menjadi desimal. Nah, kalau 111 kita terjemahkan ke dalam biner, ke dalam desimal. Nah, hasilnya adalah 255.255.255 karena oktet 1, oktet 2, oktet 3 itu satu semua ya. Nah, untuk oktet ke 4 kita cari di sini. Nah, ini hasilnya 224. Nah, udah dapat nih subnet max-nya, yaitu 255.255.224. Terus kita masuk lagi. Setelah kita mendapatkan subnet max-nya, kita mencari batasan bloknya itu. Kayak dia itu anggota dari blok subnet ini berapa aja sih gitu loh, dari angka berapa sampai angka berapa gitu. Nah, itu kita kenal dengan network ID dan broadcast ID. Nah, untuk batas paling bawahnya kita menggunakan net ID. Untuk batas bawahnya kita untuk batas atasnya kita menggunakan BC ID. Nah, cara mencarinya gimana? Ya, kita coba cari. Rumus cepatnya adalah 256. Ini khusus untuk prefix C dulu ya. Prefix C yaitu dari 24 sampai 31 ya. Nah, 27 berarti kan tadi rumusnya adalah 256 dikurang ini oktet paling belakang dari 256 dikurang oktet paling belakang dari subnet max yaitu 224. Hasilnya adalah 32. Nah, terus setelah kita dapatin ini gimana? Sama seperti statistika. Kalau statistika kita mencari kelas nih. Nah, udah dapat kelasnya. Terus kita cari rank. Dari ranknya itu berapa sih antar kelas gitu. Jarak-jarak antar kelasnya sama. Jadi kita mencari jarak antar blok 1 dan blok 2. Nah, untuk jaraknya adalah ini jarak nih. Ini jarak antar blok. Nah, jadi kita cari dulu nih blok 1. Mencari blok subnet itu dimulai dari angka 0 pasti sampai, nah, rentangnya itu kita tambahin dengan ini 0 tambah 32, hasilnya adalah 31 karena 0 itu dihitung, jadi 0, 1, 2. Nah, gitu. Lebih mudahnya lagi, 0 ditambah 32 kan kalau di kalkulator hasilnya 32 ya. Nih, contoh 0 tambah 32 hasilnya 32 ya. Nah, tinggal dikurangin 1 dapat nih. Terus kita lanjut ke blok 2. Blok kedua kita ambil dari 32 sampai 32 tambah 32 berapa? 32 tambah 32 64. Nah, ingat dikurang 1 jadi 63. Terus blok 3 sama dengan 64. Kenapa 64? Karena kan 0 sama 31 udah masuk kelompok ini. 32 sama 63 udah masuk kelompok di sini. Jadi dia langsung di sini ditambahin 1 sampai tambah 32 lagi 95. Terus cari lagi blok 4 96 sampai
127. Nah, begitu seterusnya sampai nanti angka ini yang di sebelah sini menemukan angka 225. Nah, udah sampai sini saja cukup. Gak usah banyak-banyak. Nah, untuk mencari IP ini termasuk ke dalam golongan mana, termasuk ke dalam blok mana, itu adalah kuncinya melihat oktet paling belakang. Ini khusus yang prefix C ya. Prefix C kita melihatnya dari oktet paling terakhir atau oktet 4. Nah, di oktet keempat itu angkanya 40. Nah, 40 itu di dalam blok ini dia termasuk anggota yang mana? Inikah, 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 inikah. Jawabannya adalah yang ini, karena 40 itu termasuk angka dari 32 sampai 63. Kan di dalamnya nih, kan 33, 34, 35 sampai ada 40, 41 sampai 63. Berarti dia masuk blok kedua. Berarti nah, untuk menentukan net ID dan BC yaitu adalah net ID itu ada di sebelah sini. Ini yang sebelah kiri ini adalah BC, adalah net, dan sebelah sini adalah BC. Nah, cara menentukan net ID-nya adalah nggak mungkin dong kita tulis di sini 32 gitu, nggak mungkin. Caranya adalah yang sebagai acuan tadi kan oktet ini. Nah, oktet yang menjadi acuan itulah yang kita ubah. Selebihnya tidak kita ubah. Yang sebelah kirinya lebih tepatnya, sebelah kiri itu tidak diubah dari oktet acuan. Nah, contoh. Jadi, net ID-nya adalah 192.168.10 karena dia kan sebelah kiri dari oktet acuan nih, dari ya angka yang menjadi acuan. Jadi, yang diubah hanya ini 40. 40 itu diubah menjadi 32. Dapat. Jadi network ID-nya ini karena broadcast-nya yang di sebelah sini berarti IP-nya adalah 192.168.10 titik berapa? 63. Begitu. Nah, udah dapat nih batas atas sama batas bawahnya. Terus habis ini apa? Nah, kalau kita udah menemukan batas atas, batas bawah, kita mencari IP yang bisa digunakan karena broadcast dan network itu tidak bisa digunakan di perangkat. Maksudnya tidak bisa digunakan di perangkat itu tidak bisa dipasang di laptop atau di PC atau di router atau di manalah pokoknya perangkat jaringan tidak bisa karena dia itu sebagai batas atas dan batas bawah gitu loh. Nah, jadi kita pasang IP yang bisa dipasang adalah IP awal dan IP akhir dan kita harus menentukan dari hasil dari acuannya network ID dan broadcast. Nah, untuk IP awal atau host awal itu kita dapatkan dari network ID ditambah nih belakangnya jadi 1 ditambah 1 itu 92.168.10.33. Terus untuk IP akhir 192.168.10 titik IP yang paling belakang atau oktet paling belakang dikurangi jadi 1 jadi 62 dapat. Nah, untuk blok subnetnya adalah blok kedua, jumlah hostnya. Nah, silakan teman-teman gunakan rumus yang ada di tutorial, yaitu melihat ini biner ini. Nah, itu mudah kok, tinggal pemangkatan. Yang ribet itu kan adalah mencari ini. Terus jumlah blok, kalau mungkin mau silakan dicari jumlah blok subnet. Tapi yang terpenting itu hanya ini, dan ini. Nah, dari sini sampai sini nih yang penting itu. Oke. Ini dia
hasil pencarian yang pertama, yaitu IP kelas C dan subnetnya juga prefixnya juga kelas C. Nah, kita lanjut ke yang ini, yang soal selanjutnya, yaitu soal B. Kita kopikan saja langsung. Nah, kita kopikan, kita paste. Sama seperti soal ini, kita yang pertama harus kita cari adalah subnet max. Nah, sama seperti ini, 27 kita terjemahkan menjadi biner sebanyak ini, angka satunya sebanyak 27, kalau ini berarti sebanyak 17. Coba kita translatekan. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 9 10 11 12 13 14 15 16 titik 17. Nah, 17 berarti selebihnya 0. Berarti ini kurang 7. 1 2 3 4 5 6 7 titik 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini sudah ketemu nih subnet max-nya. Nah, tinggal seperti sama yang diikuti di atas. Yang 25, yang satu ini semuanya yang satu. Kalau satu oktet ini dia semuanya satu bit, ini dia satu semua. Berarti itu 255 titik 255 2. Nah, untuk paling belakang nih yang ada satu cuman. Kita copy, terus kita coba cari berapa sih hasilnya. Nah, hasilnya adalah 128. Nah, yang di belakang ini kan 0 semua, berarti kan 0. Nah, ini dia subnet max-nya udah dapet nih. Terus seperti tadi juga kita langsung mencari net ID dan BC ID atau broadcast. Caranya juga sama seperti yang di atas. Nah, caranya kita menggunakan rumus 256 dikurang sama ini. Nih, bukan 0 ya. B ini. Kalau untuk yang prefix B, kita menggunakan oktet ke 3 atau bit ke 3, yaitu 128. Hasilnya adalah 128. Coba aja teman-teman cari. Berarti jarak antar bloknya adalah 128. Terus setelah kita temukan, kita langsung cari bloknya. 1 sama dengan dari 0 sampai 127. Sama seperti yang di atas pokoknya. Terus kita lanjut ke blok 2. 128. Ini dari sini ditambah 1 di sini sampai, coba ditambahkan 128 berapa sih? 128 ditambah 128 2556 berarti 255. Jadi untuk sebelah kanan selalu dikurangi 1, yang di sebelah kiri untuk di bawahnya ngelanjutin tambah 1 gitu. Nah, kalau ini dikurangin 1 sebelah kanannya. Udah cuma 2 blok doang, karena kita udah seperti yang saya bilang di atas tadi. Nah, kalau sudah ketemu sama 255 berarti prefix ini cuma memiliki 2 blok subnet saja. Nah, udah ketemu nih. Terus setelah itu kita cari nih networknya. Nah, kalau di prefix yang ini, yang prefix C, kita menggunakan oktet atau bit paling belakang atau bit 4. Kalau di prefix B, kita menggunakan oktet atau bit yang ketiga. Berarti di sini kita menggunakan yang 50. 50 termasuk ke dalam yang mana? Termasuk ke dalam yang blok 1,
Jadi cara penulisannya sama seperti yang di atas. Sebelah kiri dari angka acuan itu tidak dirubah. Jadi 125 titik 10 titik. Nah, karena 50 menjadi acuan, berarti kita rubah menjadi 0 titik. Di belakangnya juga 0. Kalau untuk network di prefix ini di prefix B itu pasti belakangnya atau sebelah kanan ini harus selalu diakhiri sama 0, maupun di sininya itu nanti adalah 128 gitu. Nah, belakang ini harus 0, tetap 0. Karena kenapa ya? Karena kalau saya bilang itu adalah sebagai penanda bahwa suatu IP tersebut adalah network gitu loh. Nah, ini kebetulan yang di sininya itu adalah 0 juga. Terus untuk broadcast sama. Nah, kita mengetiknya yang sebelah sini tidak diubah, enggak diubah sama sekali. Dengan cara 125 titik 10 titik, karena ini 0 sampai 127 berarti 127. Nah, yang sebelah sininya sama seperti ini untuk menandakan bahwasanya ini adalah broadcast. Kalau sesimpelnya itu pasti selalu diisi sama 255. Nah, jadi patokannya gini. Angka di sebelah kiri dari patokan itu tidak dirubah, tapi sebelah kanannya itu diubah jadi 0, pasti 0. Nah, sama juga dengan broadcast, sebelah kirinya tidak dirubah, sebelah kanannya menjadi 255. Begitu kalau di prefix B. Oke. Setelah kita menemukan dua ini tadi nih, seperti yang di atas juga, kita cari lagi IP awalnya berapa sama IP akhirnya berapa. IP awalnya berapa? Sama 125.10.0 ini ditambahin 1 jadi titik 1 titiknya. Kalau kita mencari ini apa namanya itu kayak mengurutkan IP yang prefix B dan prefix A, itu kita mulai angka satunya dari paling sebelah belakang, berarti ini 0.1. Nah, untuk IP akhirnya 125.10.127.254. Nah, kenapa begitu? Karena dalam pengurutan IP itu dimulai dari belakang sini loh. Untuk apa namanya? Kayak user pertamanya tuh dari sini dihitungnya. Jadi ini dihitung sebagai user pertama, ini user kedua. Nah, atau lebih mudahnya lagi, kalian bisa mengasih kayak sebelah sini itu pasti 1, sebelah sini pasti 254. Sesimpel itu. Oke. Itu untuk lebih mudahnya. Nah, dan dia terletak di bloknya blok subnet ke 1. Jumlah bloknya ada 2. Untuk jumlah host silakan teman-teman hitung sendiri. Nah, begini hasilnya. Mungkin nanti teman-teman ada yang bingung di sini, nanti bisa ditanyakan ke saya lagi, kenapa kok hasilnya seperti ini sih gitu loh. Nah, untuk mempersingkat waktu kita next aja lagi ke yang selanjutnya. Oke, kita tambahin aja. Oke, kita lanjut ke soal yang C. Oke, kita lanjut.
Untuk penghitungan yang C mirip banget sama yang B, tapi jalannya juga tetap sama seperti yang di awal tadi. Kita pertama kalinya adalah mencari subnet max dengan cara sama, kita cari pakai seperti ini satu-satu. Oke, kita mulai ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 9 10, karena prefixnya adalah 10, selebihnya adalah 0. Ketikkan ini 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini sudah semua. Terus kita terjemahkan subnet max-nya adalah 255 titik. Nah, ini berapa nih desimalnya? Oke, kita coba 192.0.0. Nah, kita udah dapat nih subnet max-nya. Terus setelah itu kita nyari sama seperti yang tadi, kita nyari net ID sama BC ID. Terus IP awal, IP akhir, terus blok subnet ke sama jumlah host. Udah, gitu doang. Nah, kita mulai lagi dengan cara ini, pakai rumus tadi. Nah, kalau yang prefix B yang kita acuan itu adalah yang bit ketiga. Kalau untuk ini, untuk yang prefix A itu kita jadi acuan adalah oktet ke 2. Nah, ini nih. Nih. Nah, yang itu kita jadikan acuan. Nah, jadi kita buat dulu berapa sih ini hasilnya gitu loh, jarak antar bloknya nanti gitu. Kita coba 1256 dikurang 192, hasilnya 256 dikurang 192, hasilnya 64. Nah, berarti jarak antar bloknya adalah 64. Nah, terus kita ini cari nih blok satunya berapa ranknya, anggotanya dari berapa sampai berapa. Tentu mulai dari 0 sampai sama seperti di atas 63. Lanjut lagi, kita nyari blok kedua. Nah, dengan 0 sampai dari 64 sampai 64 tambah 64 berapa? 128 7. Terus di bawah blok 3 sama dengan 128 sampai tambah 64 192.191 blok 4 192 sampai 64 sampai 255. Berarti blok subnetnya cuma ada 4. Nah, kalau tadi prefix B kita menjadi patokannya adalah oktet ketiga. Nah, di sini sama seperti ini tadi, subnet max. Yang kita jadikan acuan lagi adalah oktet kedua atau bit kedua. Berarti di sini kita menjadikan acuannya adalah 20. 20 itu masuk mana sih? 20 itu sama lagi nih, masuk ke blok 1. Berarti 0 sampai 63.
Berarti network ID-nya sama aturannya seperti di atas. Yang sebelah kiri tidak usah diganggu gugat, berarti 8.0.0.0. Karena memang sama seperti ini. Untuk yang sebelah kirinya, sebelah kanannya itu tidak dirubah sama sekali. Bukan tidak dirubah, maksudnya dijadikan 0 semua. Nah, jadi seperti ini hasilnya untuk network ID. Untuk BC-nya sama, sebelah kiri tidak dirubah, berarti 8 titik. Berapa di sini? Batas atasnya 63 titik 255.255. Nah, ini dia untuk broadcastnya. Sama nih seperti di atas. Sebelah kanannya itu otomatis 255 gitu loh. Nah, untuk IP awal dari acuan ini blok ketiga atau oktet ketiga, oktet keduanya kita tambahin 1. Oktet kedua ya ini, ya yang networknya tambahin 1, 8 titik. Bukan ding, sama seperti ini nih, sama seperti IP awal yang di kelas B, ya, prefix B itu 0.0.1. Buat IP akhirnya 8 titik 63.255.254. Nah, jadi seperti ini nih hasilnya. Nah, untuk blok ke subnetnya adalah dia blok ke 1. Jumlah hostnya silakan teman-teman cari sendiri. Nah, bisa dilihat kan hasilnya sama aja. Jadi kenapa ini kok bisa 254? Ya sama seperti di atas ini. Tapi untuk oktetnya ini nih bisa dibilang sebagai template gitu loh. Sebelah sini nih, sebelah kanan ini bisa dibilang template. Sebelah sini jangan diubah. Nah, yang diubah itu cuman oktet keduanya aja. Kalau ini oktet ketiganya aja yang diubah. Yang sebelah kirinya nggak usah diubah, sebelah sininya template gitu aja. Nah, kalau ini sebelah sininya, sebelah kiri nggak usah diubah sama sekali gitu. Oke, kita lanjut ke yang ini. Yang soal selanjutnya yang ini. Mungkin yang ini nggak usah lah ya. Yang kita cukup satu ini aja. Ini terakhir karena waktu ya. Untuk sebagai contoh, bisa nggak sih nyebrang prefix gitu loh. Nah, caranya bisa. Nah, ini kan IP-nya ini kelas C, tapi prefixnya kelas B. Nah, caranya sama. Kita cari dulu nih subnet max-nya. Carinya kayak ini, binar. Oke, ada 18, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16, 17, 18. Nah, berarti selebihnya 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini dia subnet max-nya. Oke, subnet max itu sama seperti di atas, kita terjemahkan. Dua lima lima titik. Nah, ini berapa ini? Ada nggak? Nih, angkanya sama kan seperti ini. Berarti titik 192.0. Nah, terus kita lanjut lagi mencari sama seperti yang di atas. Kita cari net ID, WC ID, IP awal,
IP akhir. Nah, blok subnet ke jumlah host. Nah, rumus yang kita gunakan sama juga seperti yang tadi, yaitu 256 dikurang sama ini nih. Kalau B kan yang ini jadi patokan nih. Nah, berarti 192 dikurang 192, hasilnya adalah 64. Berarti mirip sama yang ini kan. Nah, udah, berarti kita tiru aja. Blok 1 0 sampai 63, terus blok 2 sama dengan 64 sampai 27, blok 3 sama dengan 128 sampai 191, blok 4 sama dengan 192 sampai 255. Oke, nah ini udah dapat nih. Langsung kita buat aja network ID-nya. Sama nih, kita buat. Ini kan IP kelas C, tapi prefixnya adalah prefix B. Jadi yang kita jadi acuan itu adalah prefixnya, karena kita mencari subnetting. Jadi yang menjadi angka acuannya bukan oktet terakhir, tapi oktet ke-3, karena ini prefixnya prefix B, berarti 32. Berarti 192.168.32 itu masuk kemana? Nih, masuk ke sini. Berarti dia itu 0.0. Terus bawahnya lagi itu 92.168.255. IP awalnya juga sama, 192.168.0.1, persis kan sama kayak ini. Nah, sama dengan ini nih. Nih. Right. Nah, sama persis kan ini sama yang ini. Nih, sama persis 01. Ini 01 juga. Untuk IP akhirnya 192.168.63 kan, berarti 63.254. dia blok subnet ke berapa? Blok subnet ke 1. Nah, jadi dari mana dapat angka ini? Ya sama seperti pekerjaannya sebelum-sebelumnya, sama. Nah, bedanya kalau yang cross seperti ini, kita tidak menjadikan lagi IP address kelas ini menjadi acuan, tapi prefixnya. Jadi ini acuan-acuan angka itu bukan ngikutin kelas IP address, tapi ngikutin kelasnya si prefix. Kalau dia prefixnya kelas C, berarti kita pakai acuan yang oktet ketiga. Kalau dia kelas C prefixnya, kita pakai acuan yang oktet keempat gitu. Begitu juga kalau umpamanya 8, berarti kan itu prefix kelas A ya. Berarti kita menjadikan acuannya 168. 168 masuk ke mana? 168 masuk ke dalam sini, blok ketiga. Berarti BC-nya berapa, apanya berapa. Jika ada yang ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan di slot masing-masing, atau tanyakan secara personal chat juga boleh, tapi lebih baiknya lagi ditanyakan secara di grup aja, biar teman-teman yang lain bisa ikutan paham. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.